perlu dipahami sama teman-teman semua, hukum itu bermain dengan waktu. Waktulah yang menentukan apa? Niat seseorang. Karena pidana itu niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan channelnya Advokat William Darsain Partner. Kali ini kita mau sharing sama Big Boss. Jual beli tanah itu terjadi tahun kurang lebih 2015. Kesepakatan antara penjual dan pembeli itu kurang lebih 2 miliar. Ya jangan sih aku kasih kono. Iya, Kasih dulu. 2 miliar. Tisu sudah saya ganti, Bos. Iya, Boy. Iya. Makasih. Iya, makasih. Makasih Pak Boy. Lanjut Pak Bos ya. Kurang lebih 2 miliar 800. Singkat cerita, ya. Iya. Ada transaksi jual beli tanah. Pembayaran dari pembeli ke penjual sudah cash semua, sudah ada permasalahan lah. Ya, sudah lunas. Ada permasalahan. Sudah lunas, tapi semua itu masih berupa cek. Terus kemudian si penjual ini sudah menerima cek tersebut dan penjual ini meminta bantuan kepada si maklar untuk mencairkan cek tersebut dan untuk dimasukkan ke nomor rekeningnya si penjual. Kemudian setelah itu dari angka 2,8 tersebut dimasukkanlah 1,8. Dikarenakan yang satu ini sudah ada kesepakatan ya antara pihak maklar dengan pihak penjual. Si penjual padahal sudah ada kesepakatan dengan si maklar tersebut untuk pembebasan lahan. Uang yang 1M ini digunakan untuk membebaskan lahan. Akan tetapi berjalan seiringnya waktu, kurang lebih 1 tahun 6 bulan lah, katakan 1 tahun setengah. Ya, 1 tahun setengah. Si penjual ini melaporkan si maklar, melaporkan penipuan penggelapan, dikarenakan seolah-olah tidak adanya kesepakatan. Unsur-unsur penggelapan itu sendiri yaitu barang siapa sebagian ataupun seluruhnya menguasai barang milik orang lain dengan melawan hak dan barang tersebut dalam penguasaannya bukan hasil dari kejahatan. Itu dulu ya yang perlu dicerna. Satu, ini kan kerjasama antara si maklar dengan penjual. Kerjasamanya apa? Kerjasamanya adalah pembebasan lahan dan hasilnya dari pembebasan lahan itu tidak kemana-mana, masih tetap di maklar. Jadi maklar tidak pernah menjual objek-objek yang pembebasan lahan senilai 1M itu sampai sekarang pun belum terjual dan maklar pun sendiri tidak ada niat untuk menjual. Kalau ini bukan suatu kerjasama, maka seharusnya pada saat pencairan cek tersebut bukan selisih 1,5 tahun baru melaporkan. Akan tetapi kalau kita melihat pada niat dari si maklar selaku diduga pelaku lah. Seharusnya dalam 1 bulan atau 2 bulan dia sudah komplain, melaporkan si maklar tersebut. Ya, sudah komplain ataupun paling enggak melaporkan kepada maklar tersebut. Tapi 1,5 tahun ini baru terjadi si penjual ini bersifat pasif. Kan berarti niatnya enggak ada. Memang ini adalah kesepakatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya ini kita melihat niat dari si maklar kan diduga pelaku. Maklar tersebut 1,5 tahun pembebasan ini semua data masih ada dan tidak pernah mengalihkan atau menjual objek yang senilai 1M pembebasan lahan itu. Pembebasan ini
kepada pihak ketiga maupun pihak lain, dan 1M itu masih ada, masih utuh. Barangnya masih utuh pemirsa. Ya, itu niat. Jadi kalau pidana kan Niat. niatnya dulu. Nah, niatnya ini sudah tidak terpenuhi. Jadi kita patahkan itu di pengadilan. Niatnya tidak terpenuhi. Ini yang penggelapan ya. Ya. Sekarang kita lihat untuk yang penipuan. Unsur penipuan yang perlu dicermati adalah barang siapa seseorang tersebut melakukan tindakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, keadaan palsu, dan menguntungkan diri sendiri, itulah dari unsur Penipuan. tindak pidana penipuan. Kita lihat dulu niatnya. Niatnya hampir sama. Rangkaian kebohongannya yang mana? Satu, ini memang investasi yang disepakati sebelumnya. Dari awal sudah dibicarakan. Lahannya juga lahan itu yang ditetapkan sebesarnya juga 1 miliar. Objek lahannya juga masih ada sampai saat ini. Masih utuh. Masih utuh. Rangkaian kebohongan. Kebohongan yang mana? Objeknya jelas, notanya jelas, semuanya jelas. Harganya juga jelas. Harganya senilai 1M. Dan ini tadi keadaan palsu. Keadaan palsu yang mana? Jangka waktu 1,5 tahun. 1,5 tahun itu Kemana? seharusnya dari pihak, saya ulangi lagi ya, penjual itu komplain kepada si makler yang telah membawa uang 1M. Ya, seandainya saya ada uang bawa 1M, Jangankan 1,5 tahun, satu hari pun komplain, tak bunuh. Jadi unsurnya niat ini untuk penipuan maupun penggelapan tidak terpenuhi sama sekali, tidak terpenuhi sama sekali. Kemudian menguntungkan diri sendiri. Seandainya kalau si maklar menguntungkan diri sendiri, nonton sokon loh. Seandainya maklar ini menguntungkan diri sendiri, habis itu mungkin sudah dijual. Ya. Dia sudah mendapatkan keuntungan. Nggak mungkin masih ada tanah tersebut. Nggak mungkin masih dari ada. pembebasan itu, pemirsa. Jadi perlu dipahami sama teman-teman semua, hukum itu bermain dengan waktu. Waktulah yang menentukan apa? Niat seseorang. Karena pidana itu niat. Yang menghancurkan itu niat ya waktu ini, yang menggugurkan Waktu. juga waktu. Jadi pidana itu ya yang perlu dicermati adalah waktu. Jadi di situ kita bisa menentukan, oh si A ini ternyata niat, oh si B ternyata. Dari waktu itu sudah Dari ketahuan. waktu, ya. Indikator pertama itu Ya sudah. kalau ukurnya seperti itu. Jadi itu intinya kerjasama Yang berakhir tapi mohon maaf kerjasama tapi dibelokkan kepada si pelapor menjadi dugaan pidana. Tapi alhamdulillah setelah dibebaskan oleh majelis hakim. pengadilan. Maksudnya di Lah pengingin sama terus. Enggak. Malah rokokan ngono. Mas Koko berhenti merokok. Oleh pengadilan itu. Iya, lantak sana. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.